saya Nasuh Herman. Dalam video ini saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Pengaruh Pola Asuh Terhadap Pembentukan Kepribadian Remaja. Pernahkah kita bertanya mengapa sebagian remaja tumbuh dengan percaya diri dan tujuan hidup yang jelas, sementara yang lain tampak bingung dan mudah goyah? Jawabannya seringkali terletak pada lingkungan terdekat, khususnya pola asuh orang tua. Melalui esai ini, saya akan membahas bagaimana pola asuh yang berbeda dapat membentuk atau bahkan menghambat perkembangan kepribadian remaja, serta solusi seperti apa yang dapat diterapkan untuk menciptakan hubungan orang tua dan anak yang lebih sehat. Masa remaja merupakan fase pencarian jati diri yang penuh dinamika. Menurut Erik Erikson 1950, fase ini disebut dengan krisis, identity versus role confusion, di mana remaja berusaha menyelaraskan diri ideal dengan realitas sosial di sekitarnya. Namun, dalam praktiknya, banyak remaja yang justru merasa tersesat dalam proses pencarian ini. Fakta di Indonesia cukup memprihatinkan. Survei UNICEF tahun 2023 mencatat bahwa 30% remaja merasa kurang mendapat dukungan emosional dari orang tua, sementara 25% lainnya mengaku mengalami tekanan berlebihan untuk memenuhi ekspektasi keluarga. Dampaknya, muncul masalah psikososial seperti rendahnya percaya diri, kesulitan menetapkan tujuan hidup, hingga krisis identitas yang berkepanjangan. Inilah mengapa peran pola asuh tidak bisa dianggap remeh. Lalu, seperti apa sebenarnya pola asuh yang ideal? Menurut Baumrind dalam Langi dan Taliban tahun 2021, setidaknya ada 4 tipe pola asuh. Yang pertama, ada otoriter, orang tua mendominasi anak harus patuh tanpa tanya. Yang kedua, ada orang tua serba memperbolehkan minim aturan atau permisif. Yang ketiga, orang tua yang tidak terlibat atau orang tua yang abai secara emosional dan fisik. Yang keempat, ada demokratis atau kombinasi antara kehangatan dan disiplin. Dari keempat tipe ini, pola asuh demokratis terbukti paling efektif. Studi oleh Gunarsa tahun 2019 menunjukkan bahwa remaja yang dibesarkan dengan pola asuh ini cenderung memiliki tingkat percaya diri, kemandirian, dan kontrol diri yang lebih baik. Sebaliknya, pola asuh otoriter dan permisif justru rentan memunculkan konflik identitas, sikap memberontak, atau bahkan split of personality. Penelitian Azhara tahun 2021 dan Astuti 2021 juga mengonfirmasi hal ini. Remaja yang tidak mendapatkan dukungan emosional yang cukup dari orang tua cenderung kesulitan untuk mengelola emosi, rentan stres, dan lebih mudah terpengaruh perilaku menyimpang. Lalu, bagaimana seharusnya orang tua bersikap? Salah satu pendekatan yang relevan adalah Person-Centered Therapy dari Carl Rogers tahun 1951. Rogers menekankan 3 prinsip utama dalam hubungan orang tua dan anak. Yang pertama ada unconditional positive regard, menerima anak apa adanya tanpa syarat. Yang kedua ada empati, mampu memahami perasaan dan perspektif anak. Yang ketiga ada congruensi, bersikap jujur dan autentik dalam komunikasi. Ketiga prinsip ini menciptakan iklim psikologis yang aman bagi remaja untuk mengeksplorasi identitas mereka tanpa takut dihakimi. Studi Ayu Azhari Putri tahun 2024 juga menunjukkan bahwa pola asuh demokratis yang mengedepankan komunikasi dua arah terbukti membentuk kepribadian yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Tidak kalah penting, teori pembelajaran sosial Albert Bandura tahun 1986 mengingatkan kita bahwa orang tua adalah model utama. Setiap tindakan, perkataan, dan sikap orang tua menjadi blueprint bagi remaja dalam membentuk nilai moral dan karakternya. Pola asuh yang penuh kasih, konsisten, dan memberi teladan baik akan menjadi fondasi kuat bagi perkembangan kepribadian remaja. Dengan menyatukan perspektif Erikson, Rogers, dan Bandura, kita dapat melihat bahwa perkembangan kepribadian remaja adalah hasil interaksi kompleks antara dukungan eksternal seperti pola asuh dan kemampuan internal remaja dalam membangun konsep diri. Oleh karena itu, saya merekomendasikan orang tua menerapkan pola asuh demokratis dengan menyeimbangkan antara kasih sayang dan disiplin, membangun komunikasi terbuka dan empatik, menjadi teladan yang konsisten dalam nilai-nilai moral, memberi ruang bagi remaja untuk mengekspresikan diri dan membuat pilihan. Kesimpulannya, pola asuh bukan sekedar cara mengasuh, tetapi fondasi bagi pembentukan kepribadian remaja dengan pendekatan yang tepat, yang penuh empati, keterbukaan, dan penerimaan. Orang tua dapat membantu anak mereka melewati masa remaja dengan lebih percaya diri, resilience, dan siap menjadi pribadi yang utuh. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pepatah, anak-anak lebih perlu menjadi contoh daripada sekedar dengar.
Mari bersama menciptakan generasi muda yang tidak hanya pintar, tapi juga berkarakter kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.